Merry Christmas and Happy Sunday. Builders, kembali lagi di ibadah kita pada hari ini, 25 Desember 2022. Bersama dengan saya, Jose Claudio. Dan sebelum kita melanjutkan untuk ibadah kita pada hari ini, kita akan simak dulu beberapa informasi dalam GKS News untuk minggu ini. Today's Message Podcast tayang setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui YouTube channel Today's Message. Pastikan Anda terus mengikuti setiap episode dari Today's Message Podcast. Berikutnya, bagi Anda yang memiliki anak-anak di Aero Kids, Anda dapat mengarahkan anak-anak Anda untuk dapat menuju ruang mezzanine pada pukul 11.15 yang akan datang. Karena pada hari ini akan ada flip-flop untuk anak-anak Aero Kids. Tuhan taruh di hati saya ada satu kata nerve, syaraf. Saya tidak tahu apa yang Anda sedang alami dengan syaraf. Barangkali ada yang syaraf kejepit, ada syaraf yang terganggu. Hari ini Tuhan mau jamah, saudara. Dia yang tahu di bagian mana syarafmu yang perlu mengalami perbaikan. 8 minggu yang lalu saat Pastor Leo memberikan kesaksian kesembuhan untuk yang sakit pinggang, saraf dan yang lainnya, itu saya imankan dan saya aminkan kalau pinggang saya saat itu lagi sakit, Tuhan pasti menyembuhkan saya. Dan juga untuk suami saya yang sudah ada syaraf yang ada tersumbat, saya percaya dan saya aminkan itu pasti ada kesembuhan, ada mujizat. Suami saya Edi pasti sembuh. Mujizat itu sudah kami terima, kesembuhan itu sudah kami terima. Dimana saya ada back pain yang saya alami selama kurang lebih hampir 20 tahun ya. Dimana saya selalu tuh sering merasakan sakit di punggung saya di saat tidur. Kalau saya bergerak itu punggung saya sakit gitu. Pada saat ibadah raya, Pastor Leo menyampaikan siapa yang mengalami sakit punggung untuk mengangkat tangan. Kebetulan saya waktu itu ibadah online, saya mengangkat tangan dan suami saya, Ciputra, juga langsung menumpangkan tangan di punggung saya dan saya imani dengan percaya pada saat itu juga punggung saya sembuh dan saya tidak pernah merasakan sakit lagi. Saya itu sering sekali merasakan badan saya itu sakit-sakit. Jadi biasanya itu dari kepala ke punggung sampai ke bagian punggung bawah. Waktu itu Pastor Leo ya, Pastor Leo yang bilang saya merasakan di sini ada yang punya sakit di bagian punggung yang lumayan. Terus saya pikir loh saya itu. Terus udah gitu coba angkat tangannya lagi. Saya tuh nggak kuat dan emang ngerasa sih badan saya tuh nggak enak banget dan saya akhirnya angkat tangan, saya tutup mata dan saya minta didoakan dan saya ngerasa gitu air mata saya juga keluar. Terus begitu saya juga ngerasa badan saya nggak pulih sampai sekarang juga. Sampai sekarang saya nggak ngerasain pegel-pegel. Saya sendiri juga ya hati-hati juga biar saya nggak pegel apa gimana, tapi saya kira juga kuasa Tuhan dan Roh Kudus yang bisa membantu saya juga untuk tetap sehat dan tetap untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, Builders, kita akan lihat dulu beberapa liputan dalam kegiatan Christmas Spirit 2022 berikut ini.
we have seen over deserts and oceans. The darkness was deep, but Halo, namanya siapa? Mawan, Tony, Hasan, Olin, Angel. Miska. Himawan senang gak hari ini? Senang banget. Senang. Senang. Soalnya sih senang. Senang. Senang, kenapa Tony senang? Karena dirayakan ulang tahun dan diberikan hadiah kado. Dapat kado. Karena bisa bersama dengan teman-teman. Oke, apa harapan kamu ke depannya buat hidup kamu? Saya bisa menjadi orang yang sukses. Ya semoga sukses, apa yang diimpikan dicapai. Untuk menjadi anak yang lebih baik, anak yang takut akan Tuhan, melakukan setiap perintah kehendak Tuhan melalui hidup saya. Dan saya sangat percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan saya dan menyertai saya setiap apapun yang saya lakukan. Kamu mau bilang apa sama teman-teman yang udah datang ke sini? Terima kasih sudah datang ke sini untuk membagikan rezekinya untuk kami. Terima kasih, semoga Tuhan Yesus memberkati kalian. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Himawan, Tuhan berkati ya. Terima kasih Kak, sama-sama. for Christmas Day. Sing all ye people, the Lord Almighty reigns. Sing every creature of God, come bless His name. For He is good, for He is good. He was born reason for Christmas. Seluruh pemimpin dan seluruh pelayan di gereja ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah berpartisipasi untuk mensukseskan jalannya Natal kita pada tahun ini. Baik dari Christmas Community, Christmas Next Generation, sampai Natal kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Builders, demikianlah seluruh informasi dalam GKS News untuk minggu ini, 25 Desember 2022. Saya, Jose Claudio, pamit undur diri. Selamat beribadah dan selamat Natal.
life to my dry bones. Your breath tells death they can ride on. Awake me, make me a living stone, a testament to your throne. I am nothing without you, I'm on my own. The only one who satisfies my soul.
Welcome home, welcome to Zion, victorious people. Merry Christmas. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan siap memuji Tuhan. Hai, siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siapkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siapkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siapkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Dari langit cahaya mulia, gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala suka gembira mendengar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Yeah, Jesus Christ, the Lamb of God has come. The King of Kings is in the house. Are you ready to rap for God? Come on. Tidaknya dunia yang dipenuhi banyak orang yang dirundung dengan mereka merasa hidup mereka menanti kabar baik yang bikin hati. Yesus Kristus lahir di dunia, bawa keselamatan manusia. Ini kabar baik untuk semua. Mari kabarkan di Indonesia. Mari kita keliling Indonesia. Kita mulai dari Ambon dulu untuk menyiarkan kabar sukacita. Ambon, mana suaranya? 1, 2, 3, go. Sion manis, katong puji Yesus. Sion manis, katong puji Yesus. Lagi, come on. Sion manis, katong puji Yesus. Sion manis, katong puji Yesus. Hey, kita sekarang langsung terbang ke Pulau Sumatera. Medan, mana suaranya? Horas! 1, 2, 3, go! Puji Ma Jehovah, 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 puji Ma Jehovah. Dari Sumatera ke Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jakarta, Yogyakarta. Siap memuji Tuhan? Sudah siap memuji Tuhan? Come on. Siji, loro, go. Sambindere Gusti, monggo mas sambindere Gusti, Gusti Yesus, juru
Yesus juru wilujeng monggo sami nderek Gusti. Glory for the King of Kings, for the God of all, Jesus Christ. Come. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan Semuanya. muliakan Tinggi, tinggi. tiba langsung tempat Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Muliakan Jump, 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 jump. muliakan Tuhan, muliakan Yes, Lord. Hanya Engkau yang kami muliakan di tempat ini, Tuhan. Tiada yang lain, Tuhan. Kami meninggikan Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore in Christ the Lord. Hanya Kau yang kami tinggikan, Tuhan. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore in Christ the Lord. Come on, lift your voice. Say, oh, come. Oh, come, let us adore. Come on, adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come.
it one more time. Oh come, oh come. Oh, come, let us adore. Jesus, Jesus. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore in Christ the Lord. Jesus. Sembah. Sembah dan puji Dia. Yes Lord, kami sembah Kau. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Come on, dengan segenap hati sembah. Sembah dan puji. Haleluya, haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja. Sembah puji Dia.
Dia. Oh Yesus. Sembah dan puji Dia. Kau kami Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu katakan sembah puji Dia. Sembah dan Puji. Oh yes, Jesus, Jesus, Jesus. Puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja sembah. Sembah dan puji Dia. Sembah puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah puji Dia. Dia Sang Raja. Setiap tahun kita merayakan Christmas, Natal setiap tahun. Seluruh dunia yang beragama Kristen merayakan Natal. Tapi makna Natal sendiri itu sudah terdegradasi. Menjadi hari keluarga, menjadi hari pesta, menjadi hari sukaria, jadi hari libur nasional, jadi hari liburan. Tapi kita semua harus ingat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya semua kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Christmas is love. Christmas is God's love. Christmas is the unstoppable love of God for you and me. That is Christmas. That is Christmas. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believe will not perish, they shall have eternal life. Come on, Zion, let's sing this song. For God so loved the world that He gave His only Son. Whosoever believed will not perish, they shall have eternal life. For God so loved the world, you and me, that He gave His only Son, Jesus Christ. Whosoever believe will not perish, they shall have eternal. Sekali lagi semua Zion sama-sama katakan. For God so loved the world, God loves you, that He gave His only Son. Oh, whosoever believe will not perish, they shall have eternal life.
shall have eternal. Come on, Zion, with all of your faith. life. Whosoever believe. Whosoever believe will not perish, they shall have eternal life. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. We believe in you, Lord. Sama-sama katakan, Bapakku yang kekal. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Juru Selamatku. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Beri sorak-sorai yang termeriah buat Tuhan. Jesus, it's all about you, Lord. Katakan hakim dan pembela. Hakim dan pembela disalib sengsara, Kaulah Ramaku. Turun ke dalam pelang yang
Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu tetap berdiri. Saat kita merayakan Natal, kita harus ingat bahwa Natal itu terjadi membuktikan bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan mengasihi isi dunia ini. Saudara dan saya dibuat berharga olehnya, bukan karena gantengnya kita, kayanya kita dan seterusnya, tetapi karena nafas hidupnya dalam hidup saudara dan saya yang dihembuskan pertama kali tentunya kepada Adam. Tapi kemudian hidup ini hilang, tapi Yesus memberikannya bagi saudara dan saya. Itu sebabnya Natal itu ada. Dan kalau kita merayakan Natal karena kita mau berserah kepada Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita. Kita merayakan Natal, kita membawa ucapan syukur kita. Kesempatan ini sebelum kita dengar firman Tuhan, saudara dipersilakan untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bagi yang bawa cash bisa taruh depan, atau yang belum ambil amplop ada di depan, atau supaya nggak ribet di belakang kursi atau depan Bapak Ibu Saudara ada barcode yang bisa saudara mempersembahkan lewat itu. Oke, sebelumnya mari kita berdoa. Puji Tuhan. Saya mau berdoa untuk setiap angka atau jumlah yang ada di hati pikiran saudara. Sebagai bukti ucapan syukur saudara dalam perayaan Natal ini. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur, kami berterima kasih. Berkat-Mu bagi kami, anugerah-Mu bagi kami melimpah. Sepanjang tahun ini kami berkata penyertaan-Mu sempurna. Dalam ibadah ini sebelum kami memberikan persembahan kami berkata, Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menyertai kita. Engkaulah Immanuel kami. Hari-hari kami di depan indah bersama dengan-Mu Tuhan. Dan setiap jumlah, setiap benih yang akan kami tabur, hamba berdoa diberkatilah. Baik akan benih yang baik tertabur dalam tanah yang baik, yang akan bertumbuh, yang akan berbuah. Kami percaya itu akan terjadi dalam rumah tangga kami, terjadi dalam perusahaan kami, terjadi dalam usaha pekerjaan kami, terjadi di gereja ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Semua katakan amin. Tuhan berkati. Come on, let's worship God. Oh, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di sini. Segala sesuatu yang Kau sudah berikan dalam hidup ini adalah anugerah buat setiap kami. Menyadarkan setiap kami bahwa kasih-Mu yang tidak bisa dihentikan itu, unstoppable love, kami alami sampai dengan hari ini. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu, atas setiap kami yang mendengar firman-Mu hari ini, khususnya yang hadir di dalam onsite ibadah ini, maupun yang ada menyaksikan melalui streaming dimanapun mereka berada hari ini. Engkau memberkati Tuhan.
Biar Tuhan setiap perkataan firman tidak kembali sia-sia. Hati kami, telinga kami mau dengar isi hatimu. Perkataanmu menjadi benih dalam hidup kami. Membuat kami sadar sepenuhnya bahwa benih itulah yang membawa kami hidup dalam kemenangan. Benih itulah yang menghasilkan banyak hal dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Dalam berkat nama Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengar isi hati-Mu. Yang percaya katakan, amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Tuhan memberkati kita semua, haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Saudara, saya sebelum mulai khotbah saya mau katakan special thanks dulu. Terima kasih buat saudara-saudara. Khususnya untuk tim dari Christmas Parade dari awal, mulai dari bakti sosial, ya pasar murah, terus sampai kemarin dari Christmas dari Next Gen. Dan hari ini juga seluruh tim, kita beri tepuk tangan untuk mereka. Kerja keras mereka luar biasa. Juga special thanks buat XC Team dari Usher dan tim Hospitality. Tuhan memberkati, mereka bekerja keras luar biasa. Tadi pagi saja juga sudah saya bisa lihat briefing mereka lakukan. Kita beri tepuk tangan untuk mereka. Haleluya. Puji Tuhan, tim Praise and Worship tentunya yang ada di sini. Tuhan Yesus memberkati. Tanpa mereka saudara nggak bisa nyanyi. Kita datang ibadahkan semuanya senyap saudara. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk mereka saudara. Nggak ada habis-habisnya tepuk tangan untuk mereka satu-satu ya. Saudara, puji Tuhan. Tim multimedia, luar biasa. Nggak ada saudara di layar ini tanpa multimedia. Puji Tuhan. Demikian juga sound and lighting. Saudara diberkati dengan lighting hari ini ya. Dengan sound yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk mereka saudara. Haleluya saudara. All volunteers tentunya yang sudah susah payah melayani. Termasuk yang ada di sana tadi, di choir. Sudah lama saya nggak lihat choir. Beri tepuk tangan untuk mereka. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada pribadi yang sudah secara generous, secara bermurah hati menyediakan makan siang hari ini buat saudara dan saya. Luar biasa, makan prasmanan disediakan di lantai 4. Dan juga saudara untuk orang-orang yang punya hati untuk bisa membantu di dalam lighting ini. Kita beri tepuk tangan juga untuk mereka, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Nah saudara, tema kita adalah unstoppable love. Kasih yang tidak bisa dihentikan, saudara. Bapak ibu saudara, kalau saudara sakit, saya sakit, pasti kita perlu datang ke dokter untuk cari tahu penyebabnya kalau mau sembuh, betul nggak? Anda nggak akan pernah bisa disembuhkan kalau Anda nggak tahu sumber penyakitnya apa. So we have to know exactly sumber penyakit kita itu apa. Sehingga dokter itu boleh pinter, tapi kalau dokternya kurang jago mendiagnosa, maka penyakit saudara nggak sembuh-sembuh loh. Gitu ya saudara ya. Nah hal yang sama, tahukah saudara dan saya sebagai manusia sebenarnya yang dibutuhkan apa? Nah kalau kita nggak ngerti kebutuhan kita sebagai manusia itu apa, maka pengejaran kita menjadi salah. Maka kita menjalani hidup yang salah, saudara. Yang dibutuhkan oleh saudara dan saya itu sebenarnya apa sih? Kita mesti ngerti itu. Kalau kita nggak ngerti itu, saudara, sekali lagi saya ulangi, Anda akan mengejar kehidupan yang sia-sia, yang buntutnya Anda tidak tahu bahwa sebenarnya Anda masih sakit gitu loh. Saudara, manusia yang paling dibutuhkan dalam hidup ini, semua manusia di kolong langit ini adalah kasih. Serius. Sebenarnya Anda kerja, Anda menikah, Anda hidup, sebenarnya apa sih? Kasih. Itu yang dibutuhkan, saudara. Nah, Anda juga mesti ngerti kemarin waktu saya khotbah mengenai the lover of God, kekasih Tuhan. Anda dan saya diciptakan oleh Tuhan, didesain oleh Tuhan to become a lover of God. Anda dijadikan dengan desain Tuhan untuk bisa menerima kasih Tuhan dan untuk bisa membagikan kasih Tuhan. Betul, saudara? Tapi desain ini rusak oleh karena dosa sehingga manusia tidak lagi bisa mengasihi Tuhan, menerima kasih Tuhan, mengasihi Tuhan, gak bisa lagi, mengasihi sesama, gak bisa lagi. Kerusakan inilah saudara dari desain ini membuat manusia hidupnya kosong dan hampa. Saudara, waktu manusia diciptakan, saudara, oleh Tuhan, Adam dan Hawa diciptakan dengan tanah liat dari debu ini maksud saya. Lalu kemudian saudara, ini ada kehampaan dalam diri manusia. Sampai Tuhan mengembuskan nafasnya. Saudara, itu sebabnya kenapa manusia hari-hari ini sering bilang I need healing.
Kami butuh healing. Kenapa mereka butuh healing? Karena ada kehampaan, ada kekosongan dalam diri manusia. Akibat dosa. Nah, kehampaan dan kekosongan manusia ini tanpa Tuhan, mereka mengejar yang lain. Pekerjaan, popularitas, ngerti gak saudara? Kekayaan, duit. Saya nggak bilang bahwa itu semua nggak perlu ya. Bukan itu maksud saya. Tapi Anda mengejar itu karena Anda tahu kekosongan ini Anda perlu isi. But ini nggak bisa mensubstitusi, menggantikan kasih Allah. Paham nggak nih saudara? Itu sebabnya kenapa banyak orang mencari saudara pergaulan, sosialisasi, liburan bahkan untuk mengisi kekosongan. Oh saudara, Anda bisa saja liburan di tempat yang luar biasa, tapi pikiran saudara, hati saudara tetap kosong. Anda bisa saja ada di Jakarta, Anda nggak liburan kemana-mana, but you are full with the love of God. Sampai di sini Anda paham saudara? Itulah sebabnya kenapa kasih Allah ini perlu Anda terima, perlu Anda alami. Unstoppable love adalah kasih yang tidak bisa dihentikan oleh apapun. Itu sebabnya sementara saudara dan saya hidup dalam dosa, dia kejar saudara. Saudara tahu nggak? Anda bisa tetap kerja walaupun sakit. Apalagi kalau Anda nggak rasa-rasa tuh sakit. Betul nggak? Sampai tiba-tiba Anda masuk, ada orang yang kerja, dia nggak tahu kalau dia sakit sebenarnya. Sampai dokter mendiagnosa ICU. Harus di ICU. Pernah tahu ada orang kayak gitu? Halo? Saudara tahu nggak sih? Anda bisa tetap aktif dalam kehidupan ini, bekerja luar biasa. Tapi sebenarnya kita masih ada dalam kehidupan dosa kita. Kita masih hidup dalam kekosongan kita. Saya mau challenge saudara. Anda bisa sukses dalam segala hal. Tapi ketika Anda mengalami kekosongan di dalam, Anda sedang membutuhkan sesuatu yang hari ini saya mau bagikan sama saudara. You can have everything. Anda bisa miliki segala sesuatu, tapi Anda tidak punya sesuatu dalam hidupmu. Saya ulangi, Anda bisa punya segala sesuatu dalam hidup ini, tapi Anda tidak punya sesuatu dalam hidupmu. And that is the love of God. Saudara, karena nggak ada kasih, manusia itu gampang saling mengecewakan. Karena nggak ngerti bagaimana kasih itu. You know what I'm saying? Kita ini mau mencoba, saudara, mengcopy, mensubstitusi kasih Tuhan dengan kasih dari dunia ini. Nah, ketika kita mau mencoba mengambil kasih ini, ternyata kasih ini pun adalah bukan kasih yang sejati. Sehingga karena kita nggak punya kasih yang sempurna dari Tuhan, sejati dari Tuhan, nggak pernah ngalamin itu, maka kita saling menyakiti, saling mengecewakan. Saudara tahu ada firman Tuhan yang bilang karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kepada banyak orang menjadi dingin. Kenapa saudara? Ketika kita belum dipulihkan oleh kasih Tuhan, kita pasti saudara kasih itu adalah kasih yang menurut standar dunia ini. Kalau lu gak menyakitin gua juga gak nyakitin lu. Kalau lu baik sama gua baik sama lu. Itu kasih di dalam dunia ini saudara. Karena dimensi manusia terbatas. Tapi kasih Allah adalah kasih yang melampaui dimensi manusia. Ayo kita lihat firman Tuhan Efesus 3 ayat 18-19. Oh haleluya. Saya berharap saudara, siapapun Anda yang hadir pada hari ini, terutama juga yang ada di onsite, kalau Anda menyaksikan melalui streaming, saya berdoa supaya kasih Allah menembus batas ruang. Menjangkau saudara dimanapun Anda berada. Efesus 3, 18-19. Aku berdoa, kata Paulus, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Coba bilang dapat memahami. Kalau dapat memahami artinya dia berdoa supaya saudara sebagai orang kudus bisa ngerti, bisa paham. Paham tentang apa? Kasih Tuhan. Apa itu kasih Tuhan dimensinya? Betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya kasih Kristus. Saya berhenti saudara.
Panjang kali lebar, apa dapatnya? Luas. Panjang kali lebar kali tinggi dapatnya? Isi atau ruang. Manusia hanya bisa hidup dalam 3 dimensi. Ya atau tidak? So you only can live dan punya experience, punya pengalaman dalam dimensi ruang. Tapi kasih Allah melampaui dimensi ruang panjang lebar tinggi, ada sesuatu yang Anda nggak pernah bisa dapatkan dari benda, dari karier, dari popularitas, dari kekayaan. You cannot get it karena ada satu dimensi dalam. Panjang, lebar, tinggi, dan dalam. Dalam artinya apa? He touch your inside. Dia menjamah kedalaman saudara. Bukan cuma dimensi ruang yang bisa dialami oleh fisik saudara, but the love of God will touch inside you. Ini yang dunia tidak bisa tawarkan. Ini hartamu terbatas. Ini kekayaanmu terbatas. Ini segala yang Anda miliki terbatas. Karena hanya ada dimensi panjang lebar tinggi. Pagi hari ini Anda butuh dimensi yang lain. Dimensi kasih Allah yang melampaui segala akal. Katakan amin. Ayat 19 bilang, dan dapat mengenal kasih itu, bukan cuma paham, tapi kenal. Kenal artinya Anda alami. Anda paham seseorang, Anda tahu seseorang karena mungkin jobnya, karena pekerjaannya. But Anda kenal dia because of the person. Karena orangnya. Saudara tahu Presiden Jokowi bukan? Karena dia presiden jabatannya. Apakah Anda kenal dia? That's another question. Saudara, Anda mungkin bisa paham tentang kasih Tuhan ketika dijelaskan. But Allah mau Anda kenal. Mengenal, dia bilang kasih itu sekalipun melampaui segala pengetahuan. Itu sebabnya the love of God is beyond. Mau coba ngerti kasih Tuhan? Nggak bisa. Kalau Anda nggak ngalamin, Anda mesti alamin dulu. Melampaui segala pengetahuan, aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Saya beritahu saudara, dunia sangat membutuhkan kasih ini. Kalau banyak orang, sekali lagi saya nggak mau cerita tentang yang negatif ya. Tapi memang orang tuh selalu berpikir dan mengatakan tahun depan adalah tahun yang gelap. Karena orang yang nggak punya kasih Tuhan, yang ada adalah kegelapan. Yang ada adalah ketakutan. Yang ada adalah kecemasan. Orang di luar Tuhan paling takut mati loh saudara. Bukan berarti orang dalam Tuhan berani mati terus bunuh diri, bukan itu maksud saya. No, I'm not saying that. Orang bunuh diri itu takut hidup sebenarnya. Bukan berani mati. Halo, ngerti gak? Orang bunuh diri itu takut hidup. Iya saudara takut hidup, bukannya dia bilang, wah dia berani, no dia takut hidup. Menjalani hidup ini dia takut dia bunuh diri. Nah saya mau ajak saudara mengenal kasih Allah ini. Kasih Allah ini agresif. Coba bilang agresif. Agresif apa? Menjangkau sementara saudara dan saya hidup dalam dosa. Kasih itu menjangkau orang sementara dia hidup masih dalam dosanya, dia jangkau. Karena tujuan Tuhan adalah membuat saudara pulih kembali. Tujuan Tuhan supaya saudara tidak binasa. Halo, ada amin saudara? Tujuan Tuhan supaya saudara tidak lagi mengalami maut selama-lamanya. Karena itu, kenapa temanya Unstoppable Love? Kasih Allah itu tidak bisa dihentikan oleh setan, oleh keadaan, oleh dosa. Tidak bisa. Dosamu mau seperti apapun, kasih Allah hari ini sanggup menjangkau saudara. Karena Anda tahu itu dimensinya dalam. Amin. Ayat yang menjadi tema kita hari ini. Ayat itu nanti di Yohanes 3 nanti berikutnya. Yohanes 15 ayat 13 saya bacakan dulu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih Allah adalah kasih yang agresif. Dia mencari di mana Anda berada. Halo?
Dia mencari sementara Anda berdosa. Tuhan tidak datang untuk orang yang kudus. Dokter itu diperuntukkan untuk yang sakit, bukan? Tuhan itu datang untuk orang berdosa. Oh saya tuh, pastor saya itu kalau ke gereja ada rasa tertuduh, merasa bersalah. Justru Anda butuh Tuhan untuk itu. Rasa bersalahmu, oke. Rasa bersalah itu namanya conscience, tahu conscience? Liang sim, tahu liang sim? Bukan liang te, liang sim. Saudara tahu liang sim nggak? Bahasa Korea liang sim. Liang sim, conscience, hati nurani. Hati nuranimu merasa bersalah. Hanya bisa ditebus oleh darah Yesus. Tidak bisa ditebus dengan cekmu. I'm sorry to say. Ada banyak orang berpikir kalau saya kasih cek ke gereja, kok liang sim saya bisa selesai. No way Jose. Saudara, Anda tidak bisa hanya karena kasih cek ke gereja, liang sim saudara, hati nurani saudara bersih. No, hati nurani saudara hanya bisa bersih oleh darah Yesus once for all. Makanya kadang-kadang orang tua ya, yang terlalu sibuk ya. Ayah ibunya sibuk cari duit ya. Anaknya ditinggal ya di rumah ya. Entah sama omanya, entah sama opanya, entah sama susternya. Itu punya rasa bersalah tau. Kayaknya Anda gak pernah ngalamin deh. Ini suci-suci semua. Anda rasa bersalah sama anakmu. Jadi anakmu mau minta apa aja dikasih. Justru kita merusak anak kita. You get what I'm saying? Kenapa kita lakukan itu? Liang sim. Karena conscience saudara terkontaminasi. Gua bersalah sama anak gua, maka apa aja gua mau kasih. That's the problem. Maka itu saudara kasih Anda punya hati nurani hanya bisa beres, hanya bisa bersih oleh darah Yesus. Paulus mengejar orang Kristen sebelum dia terima Yesus. Betul? Dia bawa surat dari Gamaliel. Dia kepengen bunuh orang yang ada di dalam jalan Tuhan. Dia mau bunuh. Jadi nafsu bunuh itu ada di dalam diri dia. Tahu saudara, kalau orang yang punya nafsu membunuh orang Kristen, Paulus ini, artinya dia itu teroris. Ngerti gak saudara? Teroris nih yang mau bunuh orang Kristen. Saudara, kalau Anda ketemu teroris, terus Anda bilang kita mesti mengasihi dia, gila kali ya? Betul apa enggak? Karena kita dimensinya panjang lebar tinggi, ngerti gak? Tapi dimensi Allah dalam. Itu sebabnya waktu Saulus datang mau membunuh orang Kristen, Tuhan menampakkan diri kepada dia. Di jalan Emmaus, di Damsyik, saudara, dia bertemu dengan dia. Di situ kasih Allah meluluhkan dia. Unstoppable love. Sementara Anda berbuat dosa hari ini, Anda pikir tidak ada pengampunan kah? Tersedia pengampunan buat saudara. Petrus yang menyangkal Tuhan 3 kali. Waktu Saulus atau Paulus ini ketemu tuh dengan Allah, dia ketemu kasih. Because God is love. Perempuan yang berzina, kedapatan berzina, betul nggak? Orang Farisi bawa ke depan Yesus untuk diapain? Harus dirajam dengan batu kan gitu. Anda kan kemarin saya sudah cerita, kenapa cuma yang perempuannya doang yang dibawa? Emang dia bisa berzina sendirian? Terus yang lelaki kemana? Kok didiamin aja? Karena yang lelaki kong kali kong. Tahu kong kali kong? Hah? Terjadi yang namanya KKN dengan para pemuka agama. Oh come on. Lalu Tuhan cuma bilang gini, siapa yang tidak berdosa, yuk lemparin batu yang pertama. Kenapa Tuhan bilang begitu? Waktu dia cuma bilang, enggak ada nih yang lemparin kamu batu. Tuhan bilang, pergilah, jangan berbuat dosa lagi, aku mengampunimu. The love of God adalah kasih yang agresif untuk memulihkan seseorang. Saudara jangan heran.
pencuri, perampok, pembunuh yang dahsyat pun bisa diubahkan oleh kasih Allah. Makanya kematian Yesus di atas kayu salib adalah bukti dari unstoppable love. Natal bukan lagi menceritakan tentang Yesus yang masih bayi. Itu sudah long time ago in Bethlehem. Tapi Anda mesti mengerti Yesus yang sekarang ada. Dalam wujud the Holy Spirit datang. Dia datang untuk memulihkan saudara sempurna. Karena kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya, itu yang mengalahkan maut. Pagi hari ini Anda perlu alamin itu. Saya kasih tahu saudara ya. Kasih papamu yang paling baik dari papamu tidak bisa menyaingi kasih Tuhan. Kasih mertua, ada loh yang mertuanya baik banget. Ada mertua jahat, ada mertua baik kan ya. Iya kan ya, saudara ngerti gak saudara? Ada mertua jahat, ada mertua baik gitu loh. Ada mertuanya baik banget. Saudara pikir bisa disaingi, ditandingi dengan kasih Allah? Anda bilang ada menantu gua baik banget. Katanya, tahu baik. Gak ada yang bisa menyaingi kasih Bapa. Why? Karena kasih Bapa itu menyentuh kedalaman saudara. Jangan heran ya, Bapak Ibu ya. Kalau saudara ada brotherhood di dalam Tuhan. Dalam kasih Kristus sama-sama saling mengasihi. Itu bisa rasanya lebih kuat persaudaraan itu daripada saudara kandung sendiri. Saya kasih tahu saudara. I'm telling you. Why? Karena dimensinya beda. Mau ngalami? Bukan cuma kita ngerti, tapi kita mesti kenal, kita mesti tahu itu. Ada amin. Yang pertama saya mau ajak saudara melihat unstoppable love, bukti dari unstoppable love dari Tuhan itu seperti apa. Nanti terakhir saya mau berdoa buat saudara. Yang pertama, bukti dari unstoppable love Tuhan kepada saudara adalah Yesus disalib untuk mengampuni dosa manusia. Itu tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Itulah yang Tuhan sudah nyatakan. Yohanes 3:16 sebagai ayat dari tema kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan atau memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mau tanya, waktu Yesus datang, Yesus mati di atas kayu salib. Dia disalibkan karena apa? Ya ada rencana Bapa memang. Tapi sebenarnya itu adalah plot manusia, bukan? Halo? Manusia yang betul-betul memberontak sama Tuhan, memberontak sama Bapa, yang mau membunuh Yesus, kan begitu ya? Tapi dia mati untuk orang ini. Anda nggak nangkep. Saya kasih tahu saudara, kematian Yesus di atas kayu salib bukan hanya untuk saudara dan saya di sini, tapi untuk mereka yang mau membunuh dia. Anda bilang, what? Itulah kasih Allah, unstoppable love, agresif. Kalau enggak, dia enggak akan ngomong begini di atas kayu salib. Bapak, ampuni mereka. Mereka itu siapa yang dia ngomong? Saudara dan saya yang di kejauhan, termasuk mereka yang menyalibkan dia. Oh come on. Ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. That is love of God. Anda nggak akan ketemu di dunia ini kasih yang seperti itu. Dan Anda mesti ngerti, kasih Allah menutupi banyak sekali dosa. Kita baca ayatnya. Jadi jangan bilang, Pak, dosa saya sama dosa dia beda timbangannya. Dosa saya berat, dia enteng. Sama aja. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama,
kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi apa? Banyak sekali dosa. Dalam terjemahan English Standard Version, above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. Mirip artinya, tapi saudara mesti mengerti banyak sekali dalam bahasa aslinya adalah pletos. Kata pletos berarti keseluruhan dosa. Banyak sekali dalam artian itu seluruh dosa ditanggung di atas kayu salib. Pletos. Itu sebabnya saudara, saya mau beritahu kepada saudara, kasih Allah bukan cuma hanya selected dosa yang ringan diampuni, yang berat enggak. Siapa bilang? Seluruh dosa. Coba bilang semua dosa. Kalau begitu, unstoppable love. Tidak peduli mau dosamu besar, besar sekali, super besar, kayaknya nggak bisa diampuni, itu bisa diampuni. Kayaknya nggak mungkin bisa diampuni yang kayak begini, Tuhan bisa ampuni. Kasih Tuhan bisa mengubah Zakeus yang meres orang, nggak pernah mikirin orang miskin, bikin orang jadi miskin karena dia tukang pajak itu, Zakeus. Tapi waktu ketemu Tuhan, kasih Tuhan mengubah dia sampai dia bilang, hartaku aku akan jual, separuh aku akan kasih orang miskin. Yang pernah aku peras aku ganti 4 kali. Itu pertobatan karena kasih Tuhan. Bagaimana bisa mengubah orang kayak gini? Hanya kasih Tuhan. Maka itu saudara, Yesaya 1:18 saya baca buat saudara. Ini ayat penting untuk saudara perhatikan. Yesaya 1:18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, udah merah banget, akan menjadi putih seperti salju. Wow. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yang bisa ngubah ini, unstoppable love. Hari ini saudara, masih ada harapan buat saudara. Barangkali Anda pernah menempeleng istrimu. Dan sekarang, di zaman sekarang, istri juga bisa mukul suami. Pakai centong, pakai penggorengan. Jangan main-main saudara. Di Inggris saya pernah baca berita saudara. Itu saudara lelaki di rumah dikejar-kejar istri pakai penggorengan. Jangan pikir nggak ada. Ada istri lebih gahar, saudara. Tahu gahar? Lebih galak, saudara. Saya ingatkan satu hal. Tersedia pengampunan. Saya ulangi, tersedia pengampunan. Kalau Anda hari ini hatimu tertuduh karena bersalah. Liang sim, hati nuranimu tertuduh. Nggak bisa ditebus dengan duitmu. Tidak bisa ditebus dengan pelayananmu. Oh saudara pikir saya bisa tebus dengan aktif di gereja? Nggak bisa. Oleh darah Yesus itu. You need the blood of Jesus. Karena hanya kasih Tuhan dan darah Yesus bisa menelan, menghapus yang merah udah nggak kelihatan lagi, semua jadi putih seperti salju. Jangan heran kalau Anda merasa bersalah, Anda datang sama Tuhan, kira-kira begini kalau Anda ngomong sama Tuhan. Tuhan ampuni dosa saya. Tuhan tanya yang mana? Yang itu, yang besar itu. Tuhan cuma tanya lagi sama saudara, yang mana? Sampai berkali-kali dia tanya, yang mana? Sampai akhirnya Anda kesel. Kok yang mana? Tuhan lupa apa? Apa yang sudah aku bicara sama engkau Tuhan? Tuhan bilang emang aku lupa. Karena dosa yang Anda sudah akui, dosa yang sudah diampuni oleh Tuhan, dia sudah tidak ingat lagi. Kita masih bisa ingat karena setan mengingatkan. Setan itu selalu ngingetin masa lalu saudara. Karena dia cuma tahu masa lalu, masa depan dia nggak tahu. Masa depan saudara dalam tangan Tuhan, itu masalahnya. Jadi dia selalu ingatkan masa lalumu. Kalau setan ingatkan masa lalumu, ingatkan setan tentang masa depannya.
Anda akan tahu kalau setan mau coba-coba ingatin dosamu yang masa lalu. Tan, lu jangan main-main. Lu tahu nggak masa depan lu gue injak-injak ini? Haleluya. Katakan amin. God is so love the world. Mungkin Anda masih diingatin tentang masa lalumu. Kalau Anda datang sama dia, Tuhan sudah ampuni. Dia tidak akan pernah mengingat-ingat lagi. Yang kedua, unstoppable love, bukti dari unstoppable love. Kasih Allah itu tidak pernah ada habisnya dan tidak pernah berhenti. Kalau Anda ngerti ini saudara, tidak ada habisnya dan tidak ada berhenti. Mujizat itu bisa berhenti. Oh ya, nubuat bisa berhenti. Tapi kasih Allah tidak pernah berhenti. Come on. Ratapan 3:22 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Haleluya. Kalau Anda ngerti ini saudara, you need this love. Anda gak punya kekuatan untuk menebus dosamu sendiri. Perbuatan baikmu, banyak orang mengajarkan perbuatan baikmu tidak bisa menebus dosamu. Makanya kekuatan kasih Allah lebih dahsyat daripada dosa manapun dan maut. Amen. Satu ayat lagi saya mau bacakan saudara, supaya saudara ngerti sedikit. Kasih Allah itu yang tidak ada hentinya, tidak ada habisnya. Itu seperti cinta kuat seperti maut. Ada ayatnya. Kidung Agung 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Coba bilang, cinta kuat seperti maut. Sekali lagi, cinta kuat seperti maut. Oke, saya lanjutkan. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Anda kalau baca ini mungkin Anda nggak ngerti. Tapi ayat ini sedang mengatakan bahwa cinta Tuhan itu seperti maut yang tidak akan pernah berkata cukup. Dia nggak akan bilang, udah gue cukup sampai di sini aja lah, gue nggak bisa ngasihin lu lagi. Itu adalah manusia. Gue udah tolong lu masih begini, udah selesai. Bagi Allah nggak ada selesai, nggak ada habisnya, masih tetap ada, tersedia. Amsal 30 ayat 16. Dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang tidak pernah puas dengan air, api yang tidak pernah berkata cukup. Orang yang mati dikubur di kuburan gak pernah bilang cukup. Selalu tersedia. Artinya apa? Dari ayat ini kita mau mengatakan bahwa cinta kuat seperti maut adalah cinta Allah itu tidak pernah bilang cukup. Ketika suami bilang sama istrinya, bilang udah cukup gue sampai di sini, pasti bubar tuh pernikahan. Begitu istri bilang cukup gue sampai di sini, pasti bubar itu pernikahan. Halo? Tapi ketika Anda bilang no, it's not enough. Cinta kuat seperti maut, saya boleh sebut seperti ini di dalam slide saya. Unstoppable love adalah kasih yang tidak pernah kapok. Saya ulangi saudara, kasih Allah, unstoppable love adalah kasih yang tidak pernah ada kapoknya. Kalau dia kapok sama saudara, hilang loh saudara, selesai saudara. Unstoppable love adalah kasih yang gak pernah kapok-kapoknya. Petrus pernah tanya sama Tuhan, aku harus ngampuni orang berapa kali? 7 kali? Tuhan bilang enggak, berapa kali? 70 kali 7. Saudara, 70 kali 7, dosa lagi yang sama lagi, kesalahan lagi harus ngampuni 70 kali 7, berapa kali tuh? 490. Enggak pernah bilang cukup. Siapa yang kepengen dipulihkan hidupnya? Keluarganya, hidupnya. You need this kind of love. Anda nggak bisa dapat dari dunia ini, saya beritahu saudara. Anda dapat mobil baru, Anda akan happy 6 bulan pertama. Dicuci tiap hari.
Tunggu udah 12 bulan. Malas nyucinya. Anda punya rumah baru. 6 bulan, 12 bulan Anda akan happy. Karena itu hanya sebatas ruang. Not inside. Anda naik pangkat. Gaji 3 kali lipat. Berlipat-lipat. Tunggu sampai waktunya. Selesai semua. But the love of God inside you. Itu yang membuat saudara dipuaskan. Makanya saudara, cinta kuat seperti maut adalah cinta yang mencengkram. Apa tuh artinya cinta mencengkram? Cinta yang ikat janji. Sekalipun engkau tidak setia, kata Tuhan, aku tetap setia. Tuhan maha hadir? Hah? Maha hadir? Artinya dia kalau maha hadir ada di mana? Hah? Kalau maha hadir adanya di mana? Di mana-mana. Betul ya? Betul. Berarti Tuhan ada di rumah judi dong. Di kasino. Ada nggak? Hah? Bener. Kalau di gereja sih sudah pastilah. Iya. Pasti. Kecuali yang bilang belum tentu Pak, wah saya nggak tahu deh. Oke. Tuhan ada di gereja ya? Oke. Tuhan ada di kasino. Kira-kira Tuhan ada di tempat pelacuran nggak? Hah? Ada nggak? Ada. Tuhan ada nggak di tempat yang paling maksiat yang Anda bisa sebut? Ada nggak? Jangan bilang nggak ada. Tuhan hadir. Why? Because this unstoppable love agresif mengejar orang yang begini. Tiada habisnya. Tidak ada berkesudahan. Kasih setia Tuhan. Kan kemarin ini kita pernah bikin acara Zion Man, Zion Woman. Love never fails. Bagaimana Tuhan kejar terus orang yang begini. Ya, Anda masih ingat kesaksian dari brother kita bukan? Saya tidak mau mengulangi ini. Tapi saya cuma ingetin aja. Bagaimana brother kita bersaksi. Bukan cuma make, kelasnya udah syabu-syabu. Ya, kemarin tuh waktu lewat sama Hosea, kita lagi pergi full time makan, kita bilang di situ, wah ini syabu-syabu, enak. Terus ada satu, mana Reber? Reber di kursi mobil saya, dia bilang, oh pastor, di sini syabu-syabu, resmi kah? Ya, Reber. Haleluya. Syabu-syabu di sini resmi kah? Legal kah? Legal, saya bilang. Dia pikir syabu-syabu mana itu? Orang yang kalau sudah terikat, Tuhan bisa lepaskan. Itu kasih itu nyata. Unstoppable. Anda perlu ngalamin seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir. Saya mau berdoa buat saudara. Habis ini. Kasih Allah itu tersedia sampai tiada akhirnya. Karena tadi sudah berkesudahan, tersedia tidak ada habis waktunya. Ini maksudnya soal waktu. Tadi ketersediaan kasih itu ada apa enggak gitu ya. Tapi kalau yang ini lagi mau bicara soal waktu. Roma 2, 4-5. Saya baca. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Artinya Tuhan terus nungguin saudara. Dia kasih give you time. Gak ada akhirnya, tersedia terus, gak ada akhirnya. Kalau tadi soal kasih itu tetap tersedia, gak ada berhenti, gak ada habisnya, selalu ada. Ini waktunya juga terus. Tapi oleh karena kekerasan hatimu, kamu tidak mau bertobat. Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Di bagian terakhir ini saya mau sampaikan begini. Generasi bisa berakhir.
Betul? Kalau Anda tanya anak dan cucumu yang masih usia generasi Z, gak usah jauh-jauh, misalnya anak saya yang ketiga, Josie. Tanya tentang apa yang terjadi di masa zaman Pak Harto, dia gak tahu. Hanya kita yang hidup di masa itu, kita tahu. Saudara jangan berpikir kepopuleranmu akan selamanya. Masa saya akan berakhir, hanya diingat di masa saya. Generasi yang akan datang, Pastor Leo. Siapa itu? They don't know me. Generasi berganti. Itu sebabnya kalau Anda ngerti ini ya, Anda lagi mau bangun apa dalam hidup ini? Anda pikir Anda akan populer selamanya kah? Orang gak akan kenalin saudara. Begitu you die, mati, gak ada yang ingat. Gak ada yang ingat. Anda mesti ingat itu saudara. Begitu Anda ada di kotak itu, selesai dikubur, nobody remember you. Kalau Anda tidak menjalani kehidupan di dalam Tuhan, kecuali kalau engkau menjalani kehidupan di dalam Tuhan, buah hidup akan dikecap oleh orang. Masa boleh berganti, presiden boleh berganti. 2024 akan ada pergantian presiden. Dunia boleh berganti. Tapi saya mau beritahu saudara, kasih Allah tersedia di segala zaman. Saya nggak pernah kenal Reinhard Bonnke. Saya nggak pernah kenal Karl Huckendijk. Yang dahsyat dipakai Tuhan di eranya, di zamannya. Tahun 79. Saya nggak kenal, saya nggak tahu. Kalau Anda ditanya Karl Huckendijk, Anda mungkin juga nggak tahu siapa Karl Huckendijk. Anda nggak pernah tahu mungkin Catherine Kuhlman siapa. Mereka hebat di masanya, di zamannya. Zaman berubah, orang nggak ingat. Tapi kasih Allah selalu diingat. Karena itu saya kasih tahu saudara, sebagai penutup. Kasih Allah tidak ada kadaluarsa. Kalau makanan ada kadaluarsa, kasih Allah tidak ada kadaluarsa. Bagi Allah tidak ada kata terlambat. Pastor, saya sudah tanggung berbuat dosa kayak gini. Udah tanggung, saya terusin aja deh. No, tidak ada kata terlambat. Stop it. Kalau seorang Paulus yang sudah nafsu membunuh begitu kuat, Tuhan bisa hentikan. Unstoppable love. Mari Bapak Ibu, saya mau ajak saudara renungkan baik-baik. Istri, suami, mungkin suamimu berbuat dosa atau salah yang fatal. Istri juga sama, suami juga. Setiap orang bisa melakukan kesalahan yang sangat fatal. Tapi kasih Allah mampu mengubah, mengampuni kesalahanmu yang paling fatal sekalipun. Karena dia datang untuk mengubahkan saudara. Dia datang supaya hidupmu tidak terpuruk. Dia datang supaya hidupmu mengalami hidup yang berkelimpahan dari Tuhan. This morning, pagi hari ini, wherever you are, dimanapun Anda berada, Anda harus alami kasih Tuhan. Saya percaya, saya ini adalah karena saya mengalami kasih Tuhan. Saya bisa diubahkan. Saya bisa lihat bagaimana hidup diubahkan because of the love of God. Saya banyak kenal beberapa hamba-hamba Tuhan yang hidupnya hancur, diubahkan oleh kasih Tuhan. Hari ini masih ada harapan buat saudara. Suami-suami, istri-istri, anak, menantu, orang tua, mertua, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan, hari ini kasih Allah tersedia buat saudara. Tidak ada kadaluarsa. Anda nggak bisa bilang udah terlambat Pak, saya udah terlalu lama, udah tua, hidup saya sudah kayak gini. No. Allah akan jamah saudara, di mana Anda berada. Dia mau the rest of your life will be the best of your life. Saya ulangi, Allah datang dengan unstoppable love,
menjangkau saudara, mengubahkan saudara supaya the rest of your life will be the best of your life. Sisa hidup akan menjadi yang terbaik dari hidup. Because now you know the love of God. Saya undang saudara bangkit berdiri. Sementara tim praise and worship boleh maju ke depan. Nyanyikan kasih Allah ini. Jesus. Barangkali ada di antara saudara sementara tim praise and worship menyiapkan dirinya. Barangkali ada di antara saudara hari ini yang berkata, Tuhan, this is the first time aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku datang, aku diundang di gereja ini. Aku dengar firman-Mu. Dan hari ini aku mau jadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau ada di antara saudara yang hadir hari ini, you need this kind of love. Kasih yang tidak bisa dihentikan ini oleh Tuhan. Siap menjangkau saudara di mana engkau berbuat dosa hari ini. Barangkali Anda sedang addicted dengan pornografi. Anda addicted dengan berbagai macam ikatan dosa yang hari ini ada. Love of God hari ini menjangkau saudara. Let the love of God be real in you. Engkau bukan cuma paham, Anda kenal, alami. Kalau ada di antara saudara yang berkata, sementara semua boleh pejamkan mata. Kalau ada di antara saudara berkata, Tuhan, aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau berkata, Tuhan, aku mau alami kasih-Mu yang tidak pernah ada batasnya. Tidak ada kapoknya. Unstoppable love. Dan saya mau alami itu Tuhan, dan aku mau diubahkan. Kalau perempuan yang berzina diampuni Tuhan. Kalau Petrus diampuni Tuhan. Kalau Paulus seorang teroris pun bisa mengalami kasih Tuhan. Hari ini aku akan mengalami kasih Tuhan. Saudaraku akan mengalami kasih Tuhan. Keluargaku akan mengalami kasih Tuhan. Kalau Anda orang, sementara Anda fokus ke Dia, Anda boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Kalau ada di antara saudara berkata, ini aku Tuhan. Aku perlu, aku perlu, aku perlu. Kalau ada di antara saudara, buka hatimu. Silakan angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tetap di tempat kursimu, Anda nggak perlu maju. Shikarala marala barala maya mashikiria barala maya shikiria barala maya. Saya minta orang-orang yang di dekat mereka yang mengangkat tangan boleh doakan mereka. Silakan Anda berdoa untuk mereka. Mungkin kalau mereka yang pertama terima Yesus, silakan. Mungkin pastor boleh bergerak di sekitarnya, boleh doakan. Kalau Anda butuh kasih itu, silakan nyanyikan lagu. Jangan lemah. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Oh Jesus. Orang-orang di sebelahnya boleh doakan. Come on, yang mengangkat tangan tetap mengangkat tangan. Let the love of God menjangkau saudara. Membuat damai di. Mari doakan mereka dalam kasih Tuhan. Kau bisa. Kau tidak butuh siapapun. Anda butuh Tuhan. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Come on, oh God, Jesus, touch them, oh Lord. Jamah mereka Tuhan. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Oh, mengalir. Come on. Mengalir Dan mengalir. Amen, amen. Amen. Kasih dari tempat tinggi. Oh, mengalir kasih dari tata Allah
Yes Lord Jesus. Jamah mereka Tuhan, jamah mereka. Lawat mereka. Terus nyanyikan lagu ini. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir Come on, oh Lord. dan mengalir, Jamah. mengalir memenuhi Biar kasih Tuhan hari ini kau alami di kursimu, di mana engkau berdiri, di tempatmu engkau berdiri. This is the unstoppable. Kasih yang tidak bisa dihentikan dengan dosamu. Dia kejar Anda. Kejar bukan untuk membunuh dan menghukum. Kejar untuk memulihkan hidup. Untuk menghentikan setiap hidup yang menghancurkanmu. Perbuatan yang menghancurkanmu. Dia mau hentikan itu. Kasih Allah tidak bisa dihentikan karena perbuatan jahatmu. Karena rancangan jahatmu. Karena kebiasaan burukmu. Tidak bisa dihentikan. Dia tetap mencarimu. Domba yang terhilang, dia tetap kejar. Dia cari. Hari ini sadarkah saudara? Dia mencari saudara. Dia sedang mencari saudara. Dan dia berkata ketika Adam berbuat dosa, dia tidak begitu saja. Dia tanya, Adam, di mana engkau? Adam, di mana engkau? Dia cari Anda. Dia cari Anda sampai dia temukan. Kalau Paulus bisa diubah, kalau Petrus bisa diubah, kalau seorang yang berzina bisa diampuni, dimerdekakan. Hati nuranimu yang hari ini mungkin berat, susah karena kesalahanmu yang lalu. You need the blood of Jesus. Tuhan, aku berdoa. Kiranya darah Yesus, kasih Tuhan menjangkau setiap kami yang hadir hari ini. Termasuk yang menyaksikan melalui streaming. Let the love of God menjangkau setiap umat. Sehingga mereka tahu ada kasih yang melampaui kasih manusia yang terbatas. Dibatasi oleh ruang manusia. Tapi kasih Allah yang begitu dalam, masuk sampai kedalaman hati kami. Diubahkan hidup kami, dipulihkan hidup kami, dibaharui hidup kami, dibenarkan hati kami. Kasih-Mu ini unstoppable. Kami mau belajar untuk mengalami kasih. Karena hanya dalam kasih-Mu lah kami dipulihkan. Karena kasih menutupi begitu banyak dosa. Seluruh dosa. Merah seperti kirmisi pun Tuhan akan ubah menjadi putih seperti salju. Tuhan, hamba-Mu boleh selesai berbicara. Tapi aku berdoa perkataan ini akan terus terngiang-ngiang di hati umat. Sehingga mereka sadar ada tersedia pengampunan. Bagi kami, suami, istri, anak, menantu, mertua. Kami tidak lagi merasa bersalah. Karena barang siapa yang ada di dalam Kristus, tidak lagi ada penghukuman. There is no condemnation for those who are in Christ. Berkati umat-Mu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Saya kembali. Haleluya. Tetap bersuka cita, amin. Tetap bersuka cita, amin. Saya anda semua untuk bangkit berdiri kembali. Come on. Yes, Lord. You're amazing. Thank you for your love. Saat kita akan kembali bersuka cita di dalam rumah Tuhan, amin. Siap bernyanyi bagi Tuhan kembali. Siap menyanyikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Gloria, Gloria. Gloria.
pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi dalam surga dan surga yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan Angkat-angkat muka. Katakan Gloria. Muliakan. Sekali lagi Gloria. We wish you Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and happy. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you. Ya jemaat boleh kali ini mengucapkan selamat Natal. We wish you a Merry Christmas. Haleluya. We wish you a Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a happy one more round. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.